Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat Assalamualaikum. ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Corona, cepatlah pulang. Kami rindu dengan murid-murid kami. Kembalilah ke Wuhan. Sudah cukup perjalananmu keliling ke dunia. Corona, pulang. Jangan khawatir, kita masih bisa belajar lewat media. Lanjut. Baik, kita sekarang akan belajar hadis tentang larangan sombong dan berlebih-lebihan. Ikutin Ustadz ya membaca hadisnya, dan mudah-mudahan Ananda ataupun semuanya yang menyaksikan video ini segera hafal dengan pelajaran hadis kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu washrobu watasodaku walbasu fi ghairi makhilatin wala sarofin. Inna yuhibbu antura nikmatuhu ala abdihi. Rawahu Ahmad. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah sekalian dengan tidak sombong dan berlebih-lebihan. Karena Allah senang jika nikmatnya ditampakkan. Diriwayatkan oleh Ahmad. Kosakata kulu, makanlah, washrobu, minumlah, watasodaku, bersedekahlah, walbasu, berpakaianlah, fi ghairi, dengan tidak, makhilatin, sombong, la sarofin, berlebihan, yuhibbu, senang, anturo, ditampakkan, nikmatuhu, nikmatnya. Nah, itu dia teman-teman dan anak-anak sekalian, hadis beserta arti dan kosakatanya. Berikut adalah kandungan hadis beserta gambar pengiringnya. Kandungan hadis yang pertama, janganlah makan berlebihan. Berlebih-lebihan itu adalah salah satu kesukaan setan. Orang yang berlebihan dalam makan hingga sesak penuh lambungnya dengan makanan, maka setan akan sangat mudah untuk mengganggu manusia tersebut. Setan akan membuat orang yang kekenyangan akan malas untuk bergerak, malas untuk belajar, dan malas untuk melakukan ibadah. Kemudian orang yang penuh dengan makanan di dalam lambungnya, setan akan menggodanya agar senantiasa menjadi orang yang pemarah. Jadi, makanlah secukupnya, lagi halal, supaya badan kita sehat, supaya jiwa kita sehat, kita tidak malas untuk melakukan ibadah, dan kita tidak malas untuk belajar dan bekerja.
Baik, berikutnya adalah kandungan hadis yang kedua, yaitu bersedekah. Bersedekah akan membersihkan harta kita, akan membersihkan jiwa kita, dan Allah akan mengangkat derajat kita apabila kita rajin bersedekah. Allah telah menyiapkan surga bagi orang-orang yang rajin bersedekah. Bersedekahlah tanpa harus menunggu di masa kita lapang. Bersedekahlah di saat kita lapang maupun sempit. Jika kita bersedekah di waktu yang sempit atau sulit, maka Allah akan memudahkan segala urusan ataupun kesulitan kita. Bersedekahlah tanpa harus menyakiti orang yang telah kita bersedekah, yaitu dengan cara menyebut ke orang-orang bahwa kita telah bersedekah kepadanya. Bersedekahlah tanpa harus mengharap pujian dari orang lain. Bersedekahlah dengan ikhlas. Ingat, setiap harta yang kita miliki, setiap rezeki yang kita dapatkan, ada hak orang lain di dalamnya yang harus kita keluarkan dalam bentuk sedekah. Berikutnya, kandungan hadis yaitu tentang larangan berlebih-lebihan dalam berpakaian. Pada masa dahulu, orang-orang bangsawan, para perdana menteri, bahkan raja, mereka memiliki pakaian-pakaian terbuat dari sutera, panjang menjuntai, menunjukkan betapa kayanya mereka. Kemudian mereka berjalan dengan gagah dan sombongnya, maka Rasulullah itu bersabda, La tamsi fil ardi marahan. Janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan sombong ataupun berlebihan. Sehingga ada istilah, jangan panjangkan pakaian kita lebih dari mata kaki. Itu maksudnya, jika kita menggunakan pakaian kita panjangkan lebih dari atas mata kaki untuk berlebih-lebihan ataupun hanya untuk sekedar pamer, itu tidak boleh. Tapi jika tidak ada maksud tertentu dari hal itu, tidak apa-apa. Jika Allah memberikan rezeki yang berlebih kepada kita, maka tampakkanlah. Dalam artian, kita boleh menggunakan kendaraan kita. Jika kita mendapat rezeki lebih, kita boleh memperbagus rumah kita. Tapi ingat, jangan berlebih-lebihan yang mana akan menyebabkan kita menjadi sombong. Harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Maka gunakanlah harta kita untuk ke jalan kebaikan. Karena Allah sangat senang jika kita diberi harta oleh Allah, kemudian kita menggunakannya atau kita menampakkan harta yang kita miliki untuk ke jalan kebaikan, maka Allah suka dengan hal tersebut. Baik, itulah dia kandungan hadis dari hadis yang kita pelajari saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mendapat wawasan ilmu untuk teman-teman semuanya dan anak-anak ustadz yang ada di rumah. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Tempat